Melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kompetisi 3000 alam telah benar-benar dimulai, pertarungan sengit pun telah terjadi di ruang kehampaan untuk merebutkan kartu energi. Dalam kompetisi ini ada 3 kekuatan besar yang tidak lain aliansi Dosian, dan juga kuil 10.000 iblis yang dimana mereka telah membangkitkan Hun Tindi, dan juga ada kuil kuno yang kemungkinan kuil kuno ini berada di pihak Xiaoyan nantinya. Kompetisi ini layaknya dulu ketika Xiaoyan di Akademi Batin, dia harus mendapatkan sebanyak mungkin kartu energi dan merampasnya dari kelompok lain. Dan sekarang Xiaoyan pun telah mendapatkan cukup banyak sampai akhirnya Xiaoyan pun mengincar salah satu kelompok yang bernama Sekte Kemarahan Perang. Mereka dikatakan telah mendapatkan banyak kartu energi. Dan sekarang mereka pun sedang merampok kelompok lain. Namun ketika kelompok dari Luolun Sekte Kemarahan Perang ini malah merampok kelompok-kelompok lain, tiba-tiba Xiaoyan pun muncul dan bergema, "Para bocah epik, lawan yang sebanding denganmu." Suara ganas bergema, "Kalian semua kan almarhum." Semua orang di dinasti Kemarahan Perang pada akhirnya terkejut mendengar perkataan itu. Melihat ke arah suara dan pada saat ini sebuah bahtera segera muncul, mereka pada saat ini benar-benar terkejut. Karena logikanya merekalah yang merupakan seorang perampok, tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka juga akan dirampok. Luolun pun pada akhirnya segera berkata bahwa ini benar-benar menarik, sosok yang baru datang ini merupakan seorang Dosian bintang 2 lainnya. Karena mereka datang di sini untuk mati, maka tentu saja Luolun yang merupakan pemimpin dari dinasti perang kemarahan pada saat ini akan menerima mereka dan menghabisi semuanya. Sementara itu di sisi lain bahtera yang baru saja muncul ini tidak lain adalah bahtera Fearless, orang yang secara alami berbicara tentu saja adalah Xiaoyan. Sementara itu Luolun pada saat ini segera memberi perintah untuk membunuh kelompok Xiaoyan, lalu lebih dari 100 orang di dinasti Kemarahan Perang segera meraung ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat ini semua orang bergegas menuju ke arah kabut besar yang berada di hadapan Xiaoyan. Setelah memasuki kabut, mereka tiba-tiba menemukan bahwa seolah-olah mereka telah memasuki ruang lain. Lebih dari 100 orang dari dinasti Kemarahan Perang pada saat ini benar-benar terjatuh ke dalam ilusi jiwa yang telah diatur Xia Zhenghui. Tetapi tentu saja seperti apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui bahwa tidak mungkin menjebak semua orang, oleh karena itu pada saat ini masih ada lebih dari belasan orang yang tidak terjebak oleh ilusi. Melihat adegan ini mata dari Luolun dan Dubu Yesan seketika menyipit, dirinya baru saja mengerti bahwa pihak lain sepertinya benar-benar sudah bersiap. Sementara itu Xiaoyan segera memerintahkan kepada semua orang untuk menghentikan orang-orang ini. Selanjutnya serahkan kepada Xiaoyan untuk berhadapan dengan kedua orang yang tersisa. Mendengar hal tersebut tim Fearless Duke dan Yuan Chang pada akhirnya mengangguk, tetapi meskipun itu baik Duke dan Yuan Chang pada saat ini sama-sama linglung, dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan memutuskan untuk berhadapan dengan dua orang. Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera melesat untuk berhadapan dengan ratusan orang yang terjebak. Melihat adegan ini Dubu Yesan dan Luolun pada akhirnya melesat berniat untuk membantu, namun pada saat yang bersamaan ledakan segera terjadi dengan dinding api setinggi 100 meter yang menghentikan mereka berdua. Di dalam dinding api tersebut sesosok tubuh melangkah perlahan keluar. Sosok ini secara alami adalah Xiaoyan, sementara Luolun dan Dubu Yesan pada saat ini sedikit menyusutkan mata mereka. Suara Xiaoya pada akhirnya terdengar perlahan bahwa lawan dari mereka berdua adalah Xiaoyan. Sementara itu Luolun menatap ke arah sosok yang masih terlihat kabur dan bertanya siapakah itu. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata, bukankah sebelumnya telah dikatakan bahwa mereka akan merampok? Mendengar hal tersebut Luolun dan Dugu Yesan pada saat ini saling memandang. Dugu Yesian pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini sedang terluka, oleh karena itu lebih baik pada saat ini dirinya mundur terlebih dahulu. Terlebih lagi kekuatan orang ini masih belum diketahui. Mendengar hal tersebut Luolun tersenyum dingin dan berkata agar Dugu Yesan jangan panik, kekuatan orang ini tidak lebih dari Dosian bintang 2 dan Luolun bisa menyingkirkannya. Pada akhirnya setelah berbicara dirinya pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini telapak tangannya segera terbentuk menjadi cakar yang bersinar. Luolun dengan wajah tanpa ekspresi segera berteriak ke arah Xiaoyan bahwa dirinya memang memiliki kekuatan, tetapi pada saat ini dirinya akan menyingkirkan Xiaoyan secepat mungkin dan tidak akan membuang waktu bersamanya. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok Luolun yang bergegas. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Luolun mendengus dingin dan berkata apakah dengan kekuatan seperti itu dirinya benar-benar ingin merampok dinasti Kemarahan Perang milik Luolun. Luolun pun mendengus dingin dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Akhirnya pertarungan sengit di antara mereka terjadi. Luolun merasa terkejut, tetapi pada saat ini tubuhnya benar-benar sedikit stagnan dan dirinya berpikir bahwa dirinya mengalami kerugian dalam pertempuran jarak dekat. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah kepala dari Luolun. Pukulan berat benar-benar menghantam kepala dari Luolun hingga tubuh Luolun segera terlempar. Dirinya pada akhirnya
Segera menstabilkan sosoknya dan menatap Xiao Yan dengan perasaan ketakutan di wajahnya. Luolun pada akhirnya segera menoleh ke arah Du Guyesan dan berkata bahwa pria ini bukanlah dosian bintang 2 biasa. Oleh karena itu Du Guyesan pada saat ini harus ikut bertempur untuk membunuh orang tersebut. Du Guyesan yang memperhatikan pertempuran ini pun seketika mengangguk dan bergumam bahwa orang ini memang tidak sederhana, tetapi jika mereka berdua bekerja sama sepertinya mereka akan bisa membunuhnya. Pada akhirnya setelah merumuskan hal tersebut, baik Luolun dan Du Guyesan sama-sama melesat dengan cepat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera berubah menjadi serius ketika menatap ke arah kedua orang yang melesat. Di sisi lain Luolun memperingatkan Du Guyesan bahwa ada pancaran listrik di tubuhnya dan mereka harus berhati-hati. Setelah selesai berbicara Luolun pun segera kembali fokus ke dalam serangannya dan dirinya menjadi semakin cepat. Xiao Yan pada saat ini tidak panik sama sekali. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat serangan yang baru saja dikeluarkan oleh Luolun. Barulah setelah Du Guyesan mendekat Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terlihat seperti hantu. Kecepatan Xiao Yan segera meledak hingga tahap yang ekstrim dan Xiao Yan pada saat ini segera menghilang. Sementara itu Du Guyesan awalnya mengira bahwa Xiao Yan akan tertarik pada serangan dahsyat Luolun, namun pada saat ini dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan serangan pertama Xiao Yan adalah Du Guyesan. Pada akhirnya dalam sekejap mata Xiao Yan sudah berada di belakang Du Guyesan dengan kecepatan seperti Roshi. Suara Xiao Yan pun segera terdengar di telinga Du Guyesan ketika berkata sepertinya Du Guyesan terluka. Pupil mata Du Guyesan pun seketika menyusut dan dirinya pada saat ini benar-benar merasa merinding. Sementara itu pedang kuno api surgawi pada saat ini sudah bersarang di tangan Xiao Yan dengan sangat keras. Xiao Yan segera memukulnya ke arah pinggang dari Du Guyesan. Du Guyesan mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar sudah terlambat. Pedang kuno api surgawi benar-benar memukul pinggangnya dengan keras dan tubuh dari Du Guyesan pada saat ini melesat. Seteguk darah segera dimuntahkan dari mulutnya dan dirinya pada saat ini benar-benar menjadi semakin lemah. Di sisi lain melihat hal ini Luolun pun seketika menjadi suram. Cahaya tajam dan dingin pada akhirnya tidak mereda dan menyapu ke arah Xiao Yan. Menyadari hal ini mata Xiao Yan pada saat ini segera fokus pada pedang kuno api surgawi. Xiao Yan pada akhirnya segera mengayunkan pedang kuno api surgawinya dan di dalam kehampaan pedang kuno api surgawi yang membawa api yang sangat dahsyat pada saat ini bertabrakan dengan cahaya dingin dari Luolun. Suara menderuk terus-menerus bergema dengan riak dan kekuatan di kehampaan yang terus menyebar. Mata Xiao Yan dan Luolun saling terkait dalam kehampaan dengan niat membunuh yang menakjubkan. Sesaat kemudian kedua belah pihak kembali melakukan benturan di tengah-tengah pertempuran. Di dalam kehampaan ini keduanya saling berhadapan selama ratusan ronde dalam waktu yang singkat. Intensitas pertempuran sedemikian rupa ini benar-benar membuat Du Guyesan Yan yang baru saja menstabilkan sosoknya benar-benar terkejut. Du Guyesan pada saat ini benar-benar tidak percaya bahwa seorang dosian bintang 2 bisa berhadapan dengan Luolun. Kekuatan Luolun jelas telah mencapai dosian bintang 3. Tetapi di dalam pertempuran di antara kedua belah pihak ini Luolun tidak hanya tidak pernah memiliki keunggulan sedikit pun, namun dalam hal kecil bertarung dirinya bahkan sedikit kalah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini Xiao Yan segera bertanya dengan meledek, apakah segitu saja kekuatan dari dosian bintang 3? Luolun pun sedikit mengerutkan keningnya dan pada saat ini benar-benar tidak menyangka kekuatan Xiao Yan akan sedahsyat ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teratai api dan mengeluarkan teknik tinju nirwana api dan gelombang petir. Pada saat ini segera melesat meninju ke arah perut dari Luolun. Luolun pun seketika memaksakan dirinya untuk mendorong kecepatan hingga pada batasnya. Dirinya dengan paksa menarik lengannya untuk menghalangi organ vitalnya yang dipukul oleh Xiao Yan. Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi ketika suara daging bertabrakan dengan sangat mengejutkan. Kekuatan tinju Xiao Yan membentuk riak di sekitarnya dan tubuh Luolun seketika tertembak mundur. Meskipun titik vital di tubuhnya tidak terkena pukulan dahsyat dari Xiao Yan ini, tetapi busur listrik ini menyebabkan tubuh Luolun seketika jadi lumpuh. Luolun yang pada saat ini berusaha untuk menstabilkan sosoknya pun segera menatap ke arah Xiao Yan. Setelah mendapatkan keseimbangannya Luolun pun bergumam bahwa orang ini hanyalah dosian bintang 2, tetapi mengapa pada saat ini kekuatan tempurnya benar-benar begitu kuat. Orang ini bahkan lebih kompetitif daripada seorang dosian bintang 3. Setelah bergumam pada saat ini pupil matanya menyusut dan dirinya segera menoleh ke arah Du Guyan. Du Guyan pun seketika menyadari bahwa Luolun pada saat ini hendak mengeluarkan kartu terkuat mereka. Setelah keduanya saling memandang mereka berdua pada akhirnya segera bergerak. Tentu saja kartu hold milik mereka adalah kekuatan mereka berdua yang pada saat ini digabungkan. Bersama mata Xiao Yan pun sedikit menyipit dan Xiao Yan bertanya apakah mereka ingin menggunakan kartu
Andalan masing-masing di sisi lain pada saat ini energi abadi Luolun seketika menyumbur keluar dengan liar di belakangnya seketika bayangan hitam ungu besar segera muncul Luolun pada akhirnya berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik arus bawah bayangan raksasa Luolun pun memuntahkan seteguk darah dan jelas bahwa Luolun harus membayar mahal untuk teknik tersebut pada akhirnya fluktuasi yang dipancarkan dari Luolun ini benar-benar sangat besar dan pupil mata Xiaoyan menjadi semakin menyusut. Di sisi lain Du Guoyuan juga pada saat ini segera mengeluarkan origin abadi energi yang dipenuhi dengan kekerasan. Du Guoyuan mendorong tubuhnya hingga pada batasnya ketika dirinya mengeluarkan teknik bila kehancuran Du Guoyuan dan Luolun pada akhirnya pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tercepat. Sementara itu Xiaoyan masih berdiri dalam kehampaan dan menyaksikan keduanya meraung dari kejauhan. Xiaoyan pun segera mengubah segel tangannya dan dalam sekejap mata teratai api surgawi segera menggembun di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menekan kelima jarinya ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tinju api nirwana. Xiaoyan segera mengangkat tangan kirinya dan pada saat ini sasaran pertamanya masih tetap Du Guoyuan yang terluka. Sementara itu sosok Du Guoyuan pada saat ini sepertinya telah berubah menjadi sosok pedang aura kekerasan yang mengerikan keluar dari tubuhnya yang pada saat ini segera menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini muncul seperti hantu di saat yang bersamaan kecepatan Xiaoyan benar-benar meningkat hingga tahap ekstrim dan Xiaoyan pada saat ini segera meledakkan api surgawi lautan api pada saat ini segera bergejolak dan tinju Xiaoyan segera terbungkus dan menghantam Du Guoyuan. Ledakan segera terdengar dengan lautan api dan pedang tajam yang pada saat ini bertabrakan dengan keras tetapi setelah beberapa helaan nafas tinju api Xiaoyan benar-benar membakar amarah Du Guoyuan. Kekuatan panas yang mengerikan pada saat ini benar-benar menyelimuti tubuh Du Guoyuan tetapi pada saat yang bersamaan bayangan besar segera mengembun menjadi sebuah tangan besar yang dengan kuat meraih ke arah Xiaoyan. Luolun pada saat ini telah bergerak dengan energi abadi yang agung yang terus mengalir ke dalam bayangan. Kekuatan dari bayangan ini juga seketika membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Xiaoyan segera menarik tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya sebelum akhirnya menemukan telapak tangannya teratai api surgawi sekali lagi meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Pada akhirnya tinju Xiaoyan ini segera bertemu dengan bayangan yang dilesatkan oleh Luolun. Di dalam kehampaan pada akhirnya banyak ledakan dengan tabrakan yang terus-menerus terjadi. Guncangan pada saat ini benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang yang berada di sekeliling. Benturan dampak dari kekuatan ledakan ini benar-benar membuat kulit Luolun terus menjadi gelap karena kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini benar-benar bisa berhadapan dengan bayangan miliknya. Pada akhirnya Luolun pada saat ini benar-benar melotot. Ketika benturan menjadi semakin besar kabut segera menyebar ke segala arah dari benturan sesosok tubuh pada akhirnya segera bergegas keluar dengan pakaian yang kompang kemping. Darah segera mengucur dari sudut mulutnya dan sosok ini ternyata adalah Luolun. Luolun pada saat ini bergumam bahwa kekuatan yang dirinya miliki pada saat ini benar-benar tidak cukup baik. Dengan kekuatan bintang 2 dosian Xiaoyan benar-benar menahan teknik ledakan arus bawah miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiaoyan segera keluar dari pusat benturan. Baju besi spiritual Xiaoyan juga semuanya rusak, tetapi meskipun begitu saat ini sepertinya Xiaoyan tidak menderita luka serius sama sekali. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih baik-baik saja, sosok Luolun pun tiba-tiba berinisiatif untuk pergi, namun sebuah kekuatan pada saat ini langsung menyambar sangat ganas. Xiaoyan meninju pelipis Luolun dengan keras dari samping menyebabkan tubuh Luolun pada saat ini benar-benar bergetar. Tubuh Luolun pada saat ini benar-benar semakin lemah dengan darah yang bercucuran di seluruh tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Du Guoyuan yang sebelumnya menyerang. Pada saat ini Du Guoyuan benar-benar telah semakin lemah dan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah mayat Du Guoyuan yang perlahan-lahan hancur membusuk dan menyisakan pakaiannya. Xiaoyan ketika menyadari sepertinya Du Guoyuan pada saat ini benar-benar mati akibat serangan balik dari senjatanya. Xiaoyan pun menekan pemikirannya ini sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Luolun. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah medan perang, oleh karena itu Xiaoyan tentu saja harus mencabut rumput hingga ke akarnya. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengakhiri pertempuran ini dengan membunuh Luolun. Segera setelah Luolun kehilangan vitalitasnya pun segera mencari cincin dari Luolun, namun sedikit kecewa karena di dalamnya hanya terdapat ratusan juta pil origin abadi. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan masih beruntung karena Luolun memiliki lebih dari 2000 energi. Xiaoyan pun menghela nafas karena pada saat ini akhirnya energi tersebut benar-benar jatuh ke tangan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain di bintang Hongmang pada saat ini ada peta kabut besar banyak titik-titik bercahaya yang berkedip di atasnya ditandai dengan nilai energi seorang pria. Pada saat ini segera berkata bahwa seseorang telah mendapat lebih dari 3000 kartu energi dengan sangat cepat. Dengan begitu sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton dalam pertempuran 10.000 alam.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa lokasinya akan diketahui oleh semua orang. Oleh karena itu, apakah dirinya dapat melindungi dan keluar dari lubang cacing berkabut ini dan sampai ke bintang Hongmeng ini? Itu adalah sebuah permasalahan lain. Pada saat yang bersamaan pada saat ini, sekelompok orang segera datang. Mereka menatap ke arah kabut peta yang bertitik merah di mana 3000 energi telah dikumpulkan oleh seseorang. Sosok-sosok ini adalah orang-orang dari aliansi Dosian dan mereka pada saat ini segera tersenyum. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa orang yang bisa mengumpulkan nilai 3000 energi dalam waktu singkat itu pastilah putra dari aliansi Dosian. Menanggapi hal tersebut, pemimpin mereka yang mengenakan mahkota emas pun berkata perlahan, sepertinya orang dari aliansi Dosian yang berpartisipasi dalam turnamen kali ini. Bukankah dirinya berasal dari kota 1000 bintang? Menanggapi hal tersebut, seorang pria mengepalkan tinjunya kepada pemimpin mereka yang bernama Suning. Pria tersebut menjelaskan bahwa pria tersebut memang berasal dari cabang kota bintang 1000. Orang itu bernama Jiangya dan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun dirinya telah menerobos ke Dosian bintang 5. Mendengar hal tersebut, Sun Ning pun sedikit bingung dan berkata, dengan bakat seperti itu bagaimana mungkin dirinya bisa dikirim ke alam bawah untuk menjadi cabang? Pria tersebut pun lanjut menjelaskan bahwa konon saat tes bakat-bakat anak ini pada saat itu kurang bagus, tetapi dirinya tidak tahu rezeki apa yang dirinya telah dapatkan dan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun dirinya berhasil menerobos ke Dosian bintang 5. Menanggapi hal tersebut, Suning pun menganggukkan kepalanya. Dirinya menatap ke arah titik cahaya tanpa menjauh dan berkata jika dirinya bisa memenangkan kejuaraan kali ini, Suning akan menerimanya sebagai muridnya dan kebetulan dirinya akan menjadi muridnya yang pertama. Bersamaan dengan perkataan tersebut, pada saat ini di belakang Suning ada 3 sosok yang datang perlahan. Semua orang yang dari kedatangan dari orang-orang ini segera menampilkan rasa hormat dan memberi jalan. Salah seorang di antara kerumunan yang baru saja datang pada akhirnya segera berkata bahwa menurutnya mereka yang mencapai nilai 3000 belum tentu berasal dari aliansi Dosian. Mungkin ada kekuatan lain yang lebih kuat. Terlebih lagi, mereka yang berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam adalah jenius dari semua alam. Oleh karena itu, siapa yang bisa menyimpulkan bahwa alam lain pada saat ini tidak bisa melakukan hal tersebut? Bukankah lebih baik pada saat ini mereka menunggu dan melihat apakah ada bakat yang lebih baik jika dibandingkan dengan aliansi Dosian? Sosok yang berbicara ini secara alami adalah Sengki, salah seorang dari 3 dewa dari kuil kuno. Menyadari kehadiran dari kelompok ini, Sun Ning pun berkata dengan dingin dan penuh sarkasme di wajahnya. Dirinya berkata ternyata itu adalah 3 dewa dari kuil kuno. Mengapa mereka pada saat ini tiba-tiba berani keluar dari kuil kuno? Menanggapi hal tersebut, pada saat ini ketiga dewa benar-benar tidak menanggapi perkataan dari Sun Ning. Ketiganya pada saat ini berjalan dengan santai dan berlalu melintasi mereka. Sen Yi menghela nafas dan bergumam, mungkinkan bocah yang mereka temui sebelumnya yang merdeka bicarakan. Menanggapi hal tersebut, Sen Liang pada saat ini berkata bahwa menurutnya hal itu tidaklah mungkin. Bagaimanapun Xiao Yan adalah Dosian bintang 2. Di antara banyak kekuatan, Xiao Yan hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Bahkan jika Xiao Yan mendapatkan 3000 energi, itu mungkin bukanlah hal yang baik bagi Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, Sengki pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dirinya berpikiran tidak seperti itu. Bocah bernama Xiao Yan ini sama sekali tidaklah sederhana. Mereka masih belum bisa memastikan di lubang cacing berkabut ini siapakah yang akan menjadi mangsa dan pemburunya. Mendengar hal tersebut, baik Sen Yi dan Sen Liang pada saat ini hanya terdiam dan benar-benar merasa penasaran. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang berada di lubang cacing yang berkabut. Xiao Yan dan yang lainnya sudah membereskan kekacauan pertempuran sebelumnya. Setelah kematian dari Lu Olun dan Du Guyesan dari dinasti kemerahan, perang 100 orang yang tersisa pada saat ini benar-benar tidak memiliki taring untuk melawan. Namun meskipun begitu, Xiao Yan bukanlah orang yang suka membantai dengan semena-mena. Xiao Yan pada akhirnya segera meninggalkan medan perang karena Xiao Yan berpikir jika mereka pada saat ini tinggal lebih lama di lubang cacing berkabut, hal itu justru akan merugikan mereka. Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk mundur dengan cepat. 3000 energi di tangan juga pada saat ini dikurangi 600 untuk dibagi ke Bahtera yang menjadi aliansi. Dengan begitu maka energi di tangan Xiao Yan juga pada saat ini telah berubah menjadi 2400. Duke dan Yuan Chang masing-masing menerima 300 poin energi dan mereka tersenyum puas kepada Xiao Yan. Mereka pun segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini kartu energi di tangan Xiao Yan segera mengeluarkan kedipan dengan cahaya berwarna merah. Kartu di tangan Duke dan Yuan Chang juga menampilkan kursor yang sama. Melihat cahaya ini, Xiao Yan pada akhirnya dengan ragu bertanya apa maksudnya ini. Ding Yu pun melihat kartu di tangan Xiao Yan dan segera mengingat sesuatu. Ding Yu lanjut menjelaskan bahwa seseorang telah mencapai nilai energi 3000. Dengan begitu maka lokasi dari orang tersebut akan segera diketahui. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan berkata, bukankah jika
Itu permasalahannya Xiao Yan yang baru saja mencapai nilai 3000 dan dengan begitu maka posisi Xiao Yan juga akan terekspos. Ding Yu pun mengangguk sementara pada saat ini Duke segera mulai berbicara perlahan kepada Xiao Yan. Duke segera berkata, bukankah jika begitu permasalahannya maka jika tidak ada nilai 3000 maka posisi tidak akan diekspos. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan mengangguk dan berkata, sepertinya perburuan ini mungkin baru saja dimulai. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak tertarik dengan ikan kecil dan udang. Bukankah cahaya merah ini menunjukkan bahwa seharusnya ada tim yang telah mencapai nilai 3000? Menanggapi hal tersebut Duke pun tersenyum kecut dan mengerti apa maksud dari perkataan Xiao Yan. Dengan menggelengkan kepalanya dirinya segera berkata bahwa mereka yang bisa mencapai nilai 3000 poin dengan begitu mereka bukanlah karakter biasa yang bisa disinggung. Oleh karena itu dirinya khawatir kerugiannya akan lebih besar dari ada keuntungannya jika mereka mengambil risiko. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata agar Duke jangan khawatir, Xiao Yan tidak akan memaksa mereka di dalam perjalanan ini. Oleh karena itu jika mereka tidak ingin bergabung dengan kelompok Xiao Yan mereka bisa berpisah dan sampai jumpa di kemudian hari. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya ke arah Duke dan Yuan Chang sementara keduanya pada saat ini menangkupkan tangan mereka. Duke dan Yuan Chang secara alami tidak mau mengambil risiko ini pada akhirnya karena Xiao Yan tidak memaksa mereka untuk tetap tinggal mereka pun segera mengucapkan salam perpisahan. Pada akhirnya Duke dan Yuan Chang pun segera menghilang di dalam kabut dengan bahtera mereka. Setelah melihat keduanya pergi Xiao Yan segera memperhatikan posisi di mana kursor merah muncul di kartu energi. Senyuman pun segera muncul di sudut mulut Xiao Yan setelah menatap kartu energi. Xiao Yan berpikir di dalam kompetisi ini bahkan jika itu adalah aliansi Dosian Xiao Yan tidak akan menganggapnya dengan serius. Ini belum kontes 10.000 alam yang sebenarnya. Oleh karena itu Thunder Fox dan Nether Dogs pada saat ini masih bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Oleh karena itu dengan kekuatan gabungan dari kedua monster tersebut maka kelompok Xiao Yan akan dapat menghancurkan semua lawan. Sepenuhnya tentu saja tujuan sebenarnya dari Xiao Yan adalah untuk menguji kekuatannya sendiri pada saat ini. Lalu di saat yang bersamaan Xiao Yan juga ingin meningkatkan kekuatan dari seluruh tim melalui pertempuran yang sebenarnya. Dengan kekuatan kelompok Xiao Yan yang menjadi semakin kuat maka intensitas dan metode pertempuran mereka juga akan ditingkatkan. Perubahan semacam ini hanya bisa dilakukan secara perlahan dalam pertarungan nyata yang sering dilakukan oleh kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak ragu-ragu lagi hingga pada akhirnya Fearless Art setelah tenggelam ke dalam kabut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang Ya sedang berdiri di haluan bahtera aliansi Dosian bersama dengan hal tersebut bahwa hanya sedang mencari bahtera yang datang dan pergi melintasi mereka tanpa diduga. Bahtera dari aliansi Dosian pada saat ini benar-benar mencegat jalan untuk mencapai bintang Hongmang. Para bawahan dari Jiang Ya pada saat ini menghentikan semua bahtera dan merampok kartu energi yang mereka miliki. Jiang Ya pada saat ini benar-benar melakukan trik yang sangat memalukan untuk memperbanyak energi di tangannya yang seperti koruptor. Jiang Ya dan pasukan dari aliansi Dosian yang pada saat ini memblokir jalan menuju ke bintang Hongmang. Jiang Ya merampas energi yang pada saat ini dimiliki oleh semua bahtera yang melintas. Lalu salah satu bahtera segera berkata kepada Jiang Ya bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki energi mereka sebelumnya telah diambil oleh istana 10.000 iblis. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki energi sama sekali. Menanggapi hal tersebut prajurit dari Jiang Ya pun segera bertanya apakah mereka semua benar-benar telah dirampok. Jika begitu permasalahannya maka mereka bisa menyempurnakan energi itu di sini sampai mereka mendapatkan 50 energi jika mereka energi pada akhirnya. Karena hal tersebut pada saat ini ratusan bahtera benar terjebak di sini. Mereka tidak dapat menembus pengepungan yang dilakukan oleh aliansi Dosian. Sementara itu Jiang Ya pada saat ini memandang ke arah orang-orang ini dengan wajah pahit. Dirinya segera berkata jika yang mereka pada saat ini tidak memiliki energi Jiang Ya akan memberikan mereka syarat dengan membayar 1 miliar pil origin abadi. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kening mereka. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bahtera Gulan juga tiba perlahan. Wang Qi dan Zei yang telah bertemu dengan Xiao Yan sebelumnya pada saat ini berhadapan dengan aliansi Dosian. Namun mereka pada saat ini benar-benar takut dengan kekuatan dari Jiang Ya yang merupakan Dosian bintang 5. Oleh karena itu pada saat ini mereka mau tidak mau segera menyerahkan 300 poin energi yang mereka miliki. Tidak lama setelah itu pada saat yang bersamaan dari bahtera dari istana 10.000 iblis juga sampai. Bahtera mereka pada saat ini masih dihentikan oleh aliansi Dosian. Suesi pun sedikit mengerkeningnya dengan mata yang perlahan menatap ke arah Jiang Ya. Suesi pun tidak memiliki pilihan lain selain berkata bahwa dirinya bernama Suesi dari istana 10.000 iblis. Ketika mendengar nama dari istana 10.000 iblis mata Jiang Ya pada saat ini sedikit menyipit. Jiang Ya pada saat ini menyadari bagaimanapun kekuatan dari istana 10.000 iblis ini berbeda dengan aliansi Dosian. Mereka juga berbeda dengan kuil kuno dan mereka benar-benar memiliki kegilaan yang gila.
Dengan kegilaan tersebut bahkan aliansi Dosian juga tidak bisa melakukan banyak hal kepada istana 10.000 iblis monster itu benar-benar sangat kuat dan tidak terkalahkan. Oleh karena itu Jiang Ya pada saat ini sedikit keder. Jiang Ya secara alami tidak ingin menjadi musuh dari istana 10.000 iblis. Pada akhirnya Jiang Ya segera sedikit melambaikan tangannya dan melepaskan orang-orang dari istana 10.000 iblis. Suesi pun pada akhirnya memandang ke arah Jiang Ya dan Jiang Ya juga memandang ke arah Suesi. Mata keduanya terjalin di udara dan pada saat ini tidak ada niat membunuh yang melonjak, tetapi meskipun begitu kedua belah pihak mengerti bahwa ini adalah kompetisi 10.000 alam, jika keduanya bertemu pada tahap akhir tentu saja pertemuan mereka akan berubah menjadi pertempuran berdarah. Pada akhirnya Suesi pun menekan perasaannya dan memerintahkan anak buahnya untuk segera melintas. Sementara itu Jiang Ya pada saat ini segera bertanya kepada Wang He berapa banyakkah energi yang mereka miliki sekarang. Wang He pun segera berkata bahwa mereka sudah memiliki hampir 5.000 titik energi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Jiang Ya pun mengerutkan kening dan bergumam sepertinya sudah semua bahtera melintasi tempat ini. Setelah perkataannya terdengar Jiang Ya segera teringat sesuatu dan berkata bahwa bocah tersebut belum terlihat. Wang He pun sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah orang yang dimaksud adalah bocah dari kota Qianxing. Jiang Ya pun menganggukkan kepalanya dan berkata dirinya khawatir. Anak itu tidak berani muncul sama sekali. Xiu juga pada saat ini tersenyum dan berkata mungkinkah bocah tersebut sudah mati entah di mana. Bersamaan dengan mereka bertiga yang berbincang-bincang pada saat ini bahtera dari kuil kuno pun segera melintas. Seorang wanita kecil yang bernama Ifeyu pada saat ini segera berteriak marah kepada penjaga dari aliansi Dosian. Ifeyu berteriak bahwa mereka benar-benar berani menghentikannya. Jangan mengira bahwa aliansi Dosian adalah penguasa dari tempat ini. Mendengar hal tersebut Jiang Ya pun seketika menoleh ke arah suara dan melihat bahtera dari kuil kuno. Mata Jiang Ya pun sedikit menyipit dan pada saat ini Jiang Ya sedikit tersenyum. Jiang Ya pada akhirnya segera berkata tampaknya tidak ada lagi jenius yang tersisa di kuil kuno. Kuil itu semakin lama semakin lemah dan bahkan seorang Dosian bintang 2 berani berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alam. Mendengar perkataan dari Jiang Ya ini Ye Feiyu pun segera disingkan lengan bajunya. Pupil matanya pada saat ini segera menyusut dan dirinya segera berteriak jika Jiang Ya memiliki nyali maka Jiang Ya bisa mengatakannya lagi diprovokasi oleh gadis kecil ini. Jiang Ya pada saat ini segera bergumam bahwa hal ini menjadi menarik. Kuil kuno mereka telah membunuh banyak orang yang kuat dari aliansi Dosian. Oleh karena itu hari ini dirinya akan mengambil nyawa si gadis dan menggunakan darahnya untuk memperingati kematian semua orang di aliansi Dosian. Setelah selesai berbicara Jiang Ya pun segera melonjakkan energinya dan niat membunuh pada saat ini segera menyebar. Begitu Jiang Ya menggerakkan tubuhnya sebuah tombak pada akhirnya segera muncul di tangan Jiang Ya. Tombak itu seketika menderu ketika diarahkan ke arah wanita itu. Ye Feiyu yang pada saat ini benar-benar terkejut. Ekspresi Ye Feiyu sedikit berubah dan payung biru putih di tangannya tiba-tiba terbuka. Payung itu berubah menjadi penghalang dan meledak dengan tombak yang dilesakkan oleh Jiang Ya. Namun perlawanan semacam ini benar-benar hanya berlangsung sesaat. Payung biru putih di tangan Ye Feiyu pada saat ini pada akhirnya runtuh sedikit demi sedikit. Pada akhirnya tombak Jiang Ya pun menembus payung hijau putih milik Ye Feiyu dengan ledakan. Setelah itu tombak yang dilesatkan oleh Jiang Ya ini masih terus mengarah ke arah Ye Feiyu yang terlempar mundur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang di bahtera kuil kuno benar-benar terlihat panik. Semua orang yang berada di bahtera yang terparkir juga pada saat ini benar-benar merasakan kesedihan kepada si wanita. Pada akhirnya tombak dari Jiang Ya ini benar-benar melesat ke arah Ye Feiyu. Benturan keras segera terjadi dengan payung biru putih di tangan Ye Feiyu yang berubah menjadi bubuk sosok mungil. Ye Feiyu juga pada saat ini kembali melesat mundur dan menyemburkan seteguk darah. Sementara itu mata Jiang Ya pada saat ini terlihat dingin dan dirinya benar-benar ingin mengambil nyawa dari Ye Feiyu. Jiang Ya pun segera berkata bahwa kekuatan dari kuil kuno benar-benar mengecewakan. Setelah selesai berbicara tubuh Jiang Ya pun segera melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan tombak yang diarahkan ke arah Ye Feiyu. Namun saat Jiang Ya mendekat, tiba-tiba api yang mengerikan segera melonjak. Api yang sangat panas ini seolah-olah membubarkan kabut yang berada di sekitar. Di bawah api sebuah kepalan tangan bercampur dengan energi listrik segera meledak. Jiang Ya pun seketika terkejut, tetapi dirinya segera pulih dengan tombak di tangan yang pada saat ini tiba-tiba tersapu. Benturan pada akhirnya segera terjadi dalam sekejap mata dan api menyebar seperti lautan. Kedua kekuatan ini benar-benar saling membatalkan satu sama lain. Jiang Ya yang pada saat ini sedikit mundur pun menatap ke arah lautan api di mana ada sosok yang pada saat ini berdiri. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Mata semua orang yang berada di bahtera yang dihalangi oleh aliansi Dosian pada saat ini semuanya
Terfokus pada bahtera yang baru saja muncul, semua orang yang mengkhawatirkan Ifu sebelumnya pada saat ini memperhatikan sosok Xiaoyan yang muncul untuk sementara waktu. Hampir ada 1000 bahtera terdiam seperti jangkrik melihat kemunculan dari Xiaoyan. Sementara itu suara Xiaoyan pada akhirnya segera terdengar bahwa aliansi Doan ternyata hanyalah seekor tikus. Mereka pada saat ini benar-benar melakukan sesuatu yang sangat tercela. Di sisi lain, ketika Jiang Ya melihat sosok Xiaoyan yang muncul, tentu saja dirinya pada saat ini sedikit terkejut. Dengan sedikit tersenyum, Jiang Ya pun meledek bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka Xiaoyan punya nyali untuk muncul. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini sedikit kemarahan segera muncul di sudut mulut Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa Jiang Ya benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri di mata Xiaoyan. Cepat atau lambat Jiang Ya hanya akan menjadi seonggok mayat. Begitu perkataan Xiaoyan ini keluar, mata semua orang pun seketika tertuju kepadanya. Suara Xiaoyan ini tidak nyaring tetapi cukup untuk didengar oleh semua orang yang berada di sekitar bahtera istana 10.000 iblis juga yang belum pergi menjauh pada saat ini menyadari keberadaan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul, mata Suesi pada saat ini sedikit membeku. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar berani memprovokasi aliansi Dosian secara langsung. Terlebih lagi kekuatan Jiang Ya adalah seorang Dosian bintang 5 dan benar-benar bukan tandingan bagi Xiaoyan. Sementara itu di bahtera bulan pada saat ini mata Wang Qi dan Zei juga sedikit terfokus kepada Xiaoyan. Mereka telah memperhatikan Xiaoyan sebelumnya tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menjadi begitu berani. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba ini membuat orang-orang yang dicegat oleh aliansi sangat senang. Mereka memandang ke arah Xiaoyan dengan kagum seolah-olah Xiaoyan adalah penyelamat bagi semua orang. Di sisi lain kembali ke Jiang Ya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan sinis. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dirinya berkata, meskipun Xiaoyan memiliki Thunder Foe untuk membantunya, Jiang Ya yakin Dewa Petir pasti tidak akan berada di sini. Oleh karena itu Jiang Ya pada saat ini akan memberikan kematian yang mulus bagi Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Ye Feiyu secara bertahap menatap ke arah sosok Xiaoyan berada di hadapannya. Secara alami dirinya mengingat sosok Xiaoyan ketika dirinya menyapa Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Tentu saja dirinya juga mengingat pada saat itu Xiaoyan benar-benar bersikap dingin dengan tegurannya, tetapi pada saat ini dirinya tidak menyangka di saat-saat kritis pria dingin ini akan menyelamatkannya. Ye Feiyu pada akhirnya segera bergegas ke hadapan Xiaoyan dengan tubuhnya yang pendek. Dirinya menatap ke arah Xiaoyan dengan mendongak karena tinggi dari Ye Feiyu ini hanya dada Xiaoyan. Dirinya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bukanlah lawannya. Kuil kuno secara alami akan menghadapi Jiang Ya dan Xiaoyan pada saat ini harus segera mundur. Mendengar apa yang dikatakan oleh gadis kecil ini, Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan dengan dingin berkata bahwa ini bukanlah tempat bermain untuk anak-anak, oleh karena itu gadis kecil ini jangan menghalangi Xiaoyan dan cepatlah pergi. Mendengar Xiaoyan yang memanggilnya dengan sebutan anak kecil, si gadis pun seketika sangat marah. Dirinya segera berteriak kepada Xiaoyan apakah menurutnya dirinya pada saat ini masih anak kecil umurnya hampir 10.000 tahun dan apakah orang yang berpostur pendek adalah anak kecil. Pada akhirnya mendengar ocehan si gadis ini, Xiaoyan pun tiba-tiba menatap ke arahnya. Barulah kemudian Xiaoyan menyadari bahwa wanita ini sebenarnya berniat melindungi Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit tersenyum hingga pada akhirnya berkata dengan kekuatan si gadis, bukankah sudah pasti dirinya akan mati sementara itu? Di sisi lain Jiang Ya benar-benar tidak sabar mendengar obrolan di antara Xiaoyan dan Ye Feiyu. Jiang Ya segera berkata agar mereka jangan khawatir hari ini, baik itu kuil kuno ataupun Xiaoyan. Jiang Ya pada saat ini akan membuat mereka mustahil untuk memasuki siklus reinkarnasi. Jiang Ya pun segera melambaikan tombak di tangannya ke arah Xiaoyan dan tombak pun seketika mengeluarkan suara mendengung dengan sumber origin abadi yang luas dan tekanan yang kuat yang membuat pikiran Xiaoyan sedikit tegang. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini berkata dengan suara yang keras, bahkan jika dirinya harus mati di sini, ketiga pamannya dari kuil kuno pasti akan menemukan Jiang Ya dan